Saya dan jamaah asal Singapura itu jumlahnya tidak banyak. Saya lupa jumlahnya berapa, tapi mungkin sekitar 8 orang lah. 8 atau 10 orang. Saya lupa persisnya. Nah, rombongan kecil ini kemudian berumroh. Kami bermikot di Tanim. Ketika kami melaksanakan tawaf, karena saya dan mayoritas anggota kelompok adalah orang yang baru pertama kali berhaji, baru pertama kali itu pula masuk ke Masjidil Haram, baru pertama kali itu melihat Ka'bah, alhamdulillah. Baru pertama kali itu menyadari sekian banyaknya pintu di Masjidil Haram dan begitu luasnya. Sehingga meskipun sudah berusaha untuk selalu berada di dalam satu grup, pada akhirnya saya dan satu teman asal Singapura tersebut terpisah dari kelompok besar. Oh ya teman-teman, jamaah haji undangan ini berhajinya itu hanya sekitar total berangkat sampai pulang itu sekitar 18 hari. Sehingga kami berada di Makkah dan Madinah itu sekitar 14 hari atau kurang. Itu no problem karena inti ibadah haji itu sendiri hanya sekitar 6 hari. Sehingga cukup. Yang mau saya katakan adalah karena kami waktunya pendek, kami datang itu bersamaan dengan akan dilaksanakannya ibadah haji. Kalau kami ini kloter, maka kami adalah kloter dengan angka yang besar, kloter terakhir. Kloter yang begitu tiba langsung di Mekah dan langsung beribadah haji. Nah, artinya kami datang ketika Masjidil Haram sudah padat. Karena itu ketika kami berumroh, jamaah sudah padat. Kami adalah orang yang pertama kali itu berumroh. Masih banyak hal yang kami harus pahami. Yang terjadi adalah meskipun kami berusaha untuk stick dalam satu grup, pada akhirnya kami terpecah. Saya dan satu orang lagi terpisah dari kelompok utama kami. Sempat kebingungan, sempat pula mencari di mana lokasi sa'i, karena kami tidak tahu lokasi sa'i. Tapi seperti dikatakan oleh orang tua saya, oleh para paman dan sebagainya, kita dilengkapi dengan klakson, mulut maksudnya. Sehingga ya kalau kita nggak tahu ya tanya. Kami bertanya dan akhirnya kami mendapatkan petunjuk dan bisa mencapai tempat untuk bersa'i tersebut. Alhamdulillah kami melaksanakan sa'i dan ketika sa'i itu kami dipertemukan kembali dengan kelompok utama kami. Kemudian kami tahallul. Nah, saat tahallul itu ya ada sedikit cerita kecil ya. Saya sudah mendengar bahwa sebagian orang memanfaatkan jamaah haji. Saya memang sudah mendengar hal itu. Tetapi saya tidak kepikiran bahwa saya akan menjadi salah satu quote and quote korbannya ya. Jadi ketika bertahallul saya tidak membawa gunting. Mau tidak mau saya harus pinjam gunting. Bahkan sebelum saya pinjam sudah ada yang menawari. Saya pikir waduh baik banget ini orang. Alhamdulillah ada bantuan. Ya kami bertahallul lah. Saya adalah orang yang bertahallulnya itu pendek saja ya, tidak sampai dicukur. Hanya memotong sebagian rambut. Ketika saya kembalikan dengan baik, saya berucap terima kasih. Orang itu masih nunggu dong. Apalagi ini? Ya. Ternyata dia minta bayaran. Jadi dia bukan meminjamkan, tapi dia menyewakan. Oh ya Allah, ya sudahlah, saya kasih duit. Karena dia menganggap nyewa, ya saya harus bayar sewanya. Ya alhamdulillah no problem lah. Itu no problem, nggak masalah. Cuman ya
agak terkejut saja saat itu, tapi sama sekali bukan masalah. Untuk umroh, kami bermikot di Tanim. Ada banyak taksi yang bisa dipakai untuk perjalanan Mekah Tanim pulang pergi secara berombongan, sehingga lebih irit ongkos. Satu hal yang saya perhatikan benar-benar selama tawaf adalah berusaha agar tidak menyikut, menyenggol, atau membuat masalah bagi orang lain. Tindakan yang menurut saya tergolong selfish atau mengutamakan kepentingan sendiri. Misalnya, memotong jalur jamaah yang sedang umroh. Jadi mereka tidak bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan cara bergerak melingkar, tetapi mereka bergerak memotong arah lingkaran tersebut. Memang menjadi lebih pendek, mereka lebih cepat untuk berada di dekat Ka'bah, bahkan lebih cepat untuk berada di Hajar Aswad. Kelompok yang bertawaf dalam grup-grup besar dan memotong jalur jamaah lain itu sangat menjengkelkan. Mereka betul-betul mengganggu. Tadinya saya berpikir orang yang melakukan aksi tersebut adalah jamaah dari luar Indonesia. Ternyata banyak juga jamaah Indonesia yang melakukan aksi yang sama. Mencium Hajar Aswad bukanlah salah satu dari rukun atau wajib haji. Meski demikian, tentu saya ingin melakukannya. Hanya saja, selama proses umroh, selama beberapa kali tawaf, saya tidak pernah berhasil melakukannya. Tapi sekali lagi, karena ini bukan wajib maupun rukunnya haji, saya tidak terlalu terganggu dengan hal itu. Apa yang kita lakukan selama wukuf di Arafah? Pada dasarnya, kita tidak melakukan apa-apa selain berzikir. Jadi kita mengingat dosa-dosa kita mengingat seluruh kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita berkontemplasi. Meskipun demikian, sebagian kelompok jamaah kemudian mengadakan pengajian atau siraman ruhani pada saat wukuf di Arafah tersebut. Selepas wukuf, ada dua hal utama yang menarik perhatian saya. Yang pertama adalah banyaknya sampah di hampir semua sudut Arafah. Sepertinya pemerintah Arab Saudi perlu meletakkan lebih banyak lagi tempat-tempat sampah di beragam titik di Arafah. Tentu disertai dengan himbauan supaya selepas wukuf sampah-sampah tersebut berada pada tempat yang memang seharusnya. Hal kedua yang saya perhatikan adalah beragamnya moda transportasi yang dipakai oleh para jamaah. Mulai dari bis-bis ber-AC, kemudian mobil pick up yang kemudian diisi beberapa orang seperti biasanya kita lihat di desa-desa di Indonesia, sampai kemudian jamaah yang berjalan kaki. Bagi sebagian orang, lontar jumroh di Mina mungkin menjadi bagian dari haji yang paling menakutkan. Hal ini terutama karena pernah terjadi insiden luapan massa di terowongan di Mina yang kemudian mengakibatkan sekian banyak orang meninggal dunia. Meskipun demikian, pada tahun 2007 yang lalu ketika saya melaksanakan haji, pemerintah Arab Saudi sudah membuat jalur-jalur kedatangan dan jalur-jalur kepulangan dari area jumroh. Kedua jalur ini berbeda sehingga terasa nyaman dan jauh lebih aman dalam pelaksanaan
lontar jumroh. Tentu saat ini dengan diperbanyaknya jalur, termasuk dari jalur yang lebih atas, ada jalur bawah, ada jalur atas, semestinya pelaksanaan lontar jumroh menjadi lebih mudah dan lebih aman. Setelah lontar jumroh, kita bisa melaksanakan tawaf ifadah di Makkah. Dari Mina ke Makkah bisa kita tempuh dengan menggunakan taksi. Banyak pula yang berjalan kaki. Mungkin jaraknya tidak terlalu dekat, tetapi karena yang berjalan kaki itu banyak, malah terasa meriah dan terasa lebih menyegarkan. Karena ini adalah suatu pengalaman yang berbeda. Saya adalah salah satu yang menempuh jalan kaki ini dari Mina ke Makkah. Tetapi sepulangnya dari Makkah kembali ke Mina, saya naik taksi karena sudah siang hari. Setelah selesai melaksanakan tawaf ifadah yang di dalamnya termasuk sa'i dan tahallul yang kedua, jamaah kembali ke Mina untuk mabit atau bermalam. Mereka kemudian melontar jumroh, 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah. Dengan selesainya lontar ke-3 jumroh, maka berakhir pula rangkaian ibadah haji bagi mereka yang berhaji tamattu dan kiron. Tetapi bagi jamaah haji ifrad, mereka harus melanjutkan dengan umroh. Jamaah haji ifrad ini adalah mereka yang tiba terakhir mendekati masa pelaksanaan haji, sehingga mereka berhaji terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan umroh. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oh iya, subscribe juga ya.